Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, diantaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Dinilai sukses dalam pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, perwakilan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kalimantan Selatan melakukan studi banding di SMP Negeri 12 Semarang. Selain MBG, mereka juga menimba ilmu tentang 7 kebiasaan siswa. Di SMP 1, ayo bagaimana kita membuat SMP 1 itu menjadi berbeda. Untuk mengetahui prosedur pendistribusian makanan bergizi gratis atau MBG, sejumlah perwakilan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kalimantan Selatan dan Jateng memantau langsung di SMP Negeri 12 Semarang. Dari proses kedatangan makanan, pembagian ke siswa hingga proses makan bersama di kelas. Memilih studi tiru di SMP Negeri 12 Semarang karena sekolah tersebut dianggap sukses dan lancar dalam pelaksanaan MBG sejak di-launching hingga saat ini. Kunjungan ini nantinya akan dijadikan referensi bagi sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan agar program MBG terlaksana dengan baik. Di Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya di MKKS SMP Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka kegiatan studi tiru, artinya kita melihat kegiatan terutama tiga item kebijakan Kementerian Kemendikbudrismen yang baru. Yang pertama tentang bagaimana kebiasaan 7 kebiasaan anak-anak hebat dan piloting. Nah, itu studi tiru ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kami untuk memajukan dunia pendidikan di Kalimantan dalam hal kebijakan Kemendikbud yang akan datang yang 3 hal tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semarang, Rini Rusmiasih, membuka lebar bagi sekolah yang ingin melihat dan meniru kegiatan program MBG, baik distribusi dan menu. Negeri 12 sudah tamu dari BP, PMP, BBP, MKKS Provinsi Kalimantan Selatan dan MKKS Provinsi Jawa Tengah hadir di SMP 12 itu dalam rangka studi tiru terkait dengan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia. Beliau ingin melihat langsung bagaimana proses pendistribusian dari MBG itu, dan karena kita sudah memiliki SOP dari SOP bagaimana MBG itu dilaksanakan sehingga semuanya berjalan lancar, dan beliau terkesan untuk bahwa anak-anak ini disiplin dan tertib dalam pelaksanaan MBG. Selain studi tiru program MBG, MKKS Kalimantan Selatan juga melihat kegiatan siswa terkait 7 kebiasaan siswa menuju Indonesia Emas. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menemui para mantan pekerja migran Indonesia di Yogyakarta. Mantan PMI ini telah sukses berwirausaha di Indonesia setelah kembali dari bekerja di luar negeri. Menteri Karding akan menerapkan model pemberdayaan yang mereka miliki menjadi kebijakan yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengunjungi usaha milik mantan pekerja migran Indonesia di Godean, Sleman. Menteri Karding juga berdialog dengan sejumlah mantan PMI yang kini menjadi wirausaha setelah tak lagi bekerja di luar negeri. Mereka kini sukses membuka usaha seperti pembuatan kulit lumpia, pembibitan anggur, seafood, hingga membuat lembaga pelatihan kerja di luar negeri. Para mantan PMI ini juga membentuk komunitas untuk saling berbagi ilmu dalam hal kewirausahaan. Menteri Karding mengapresiasi usaha yang dilakukan para mantan PMI tersebut. Ia bahkan berencana menerapkan model pemberdayaan tersebut menjadi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola pekerja migran harus berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dari sini saya semakin semangat bahwa
ada model pemberdayaan yang bisa saya terapkan dalam bentuk kebijakan. Jadi di sini mereka ini Pak Bambang, semuanya ini Mbak Nur, Mbak Sugi, kemudian yang lain ini mereka punya komunitas. Nah, komunitas ini mereka saling menularkan ilmu, skill, dan ilmu usahanya sehingga relatif lebih maju. Yang menarik lagi misalnya selain Pak Bambang ini, mereka ini punya usaha masing-masing yang beda dengan Pak Bambang. Kayak misalnya Mbak Sugi ini adalah usaha pembibitan anggur. Kemudian ada Kak Ros yang seafood, lobster, dan ada lagi Mbak Nur itu mengkonsolidasi semacam masyarakat sipil. Dulunya sempat di domestik bekerja, terus S1, S2 di UGM, dan sekarang melakukan pendampingan sekaligus mengkonsolidasi purna-purna ini, pendidikannya, skillnya. Dan ada juga Mas Anas. Mas Anas ini juga dia bagusnya itu karena dia selain punya usaha pemotongan ayam, punya juga LPK khusus ke Korea dan pakai native dari Korea. Dan mereka karena paham kultur Korea, pernah bekerja di Korea, jadi saya kira menarik sekali. Nah, saya belajar dua hal di sini. Pertama, bagaimana mengembangkan, memberdayakan pekerja migran Indonesia ke depan. Yang kedua, ini contoh Pak Bambang ini contoh. Untuk membangun usaha itu tidak perlu tempat kelihatan megah, besar. Tetapi seperti ini, sesederhana ini, tapi pegawainya 40 orang. Omsetnya 500 juta minimal. Ini kan menurut saya sangat inspiratif. Ini menggugah kita di Dirjen Pemberdayaan. Nanti saya sudah minta sama Pak Farid, Dirjen Pemberdayaan, dan Kepala BP3MI Jogja untuk pakai model-model seperti ini, memberdayakan pekerja migran, model komunitas. Nanti akan saya pelajari khusus, dan saya berharap pengalaman-pengalaman mereka inilah yang diharapkan oleh Pak Prabowo sebenarnya. Pak Prabowo itu mendorong kami, mengarahkan kepada kami, memberi petunjuk kepada kami bahwa tata kelola pekerja migran ini harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Menteri Karding berharap para mantan PMI bisa mengembangkan diri seperti menjadi wirausahawan selepas kembali dari bekerja di luar negeri. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan E-Channel TV. Pemirsa, guna menekan dan meminimalisir siswa bolos sekolah atau terlambat masuk kelas, sebuah inovasi absensi digital mulai diterapkan oleh Sekolah MTS Negeri 9 Bantul. Layanan berbasis digital ini setidaknya menjadi solusi cerdas untuk menggantikan metode absensi manual yang seringkali kurang efisien dan kurang memberikan dampak positif terhadap disiplin siswa. Kemajuan pengembangan kualitas peserta didik tergantung seberapa tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Absensi siswa menjadi salah satu elemen penting untuk memantau kehadiran siswa. Namun, tak jarang banyak yang dijumpai siswa yang membandel masuk sekolah. Guna meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa, sebuah inovasi berbasis digitalisasi diluncurkan oleh Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul, yakni penerapan aplikasi absensi siswa digital, di mana setiap siswa diwajibkan melakukan presensi dengan cara scan barcode yang tertera dalam kartu pelajar masing-masing. Data kehadiran tercatat langsung dalam sistem sekolah, serta memberikan kemudahan bagi orang tua untuk memantau kehadiran anak-anak mereka. Setidaknya, sejak mulai diterapkan pada bulan Februari lalu, absensi digital menjadi solusi cerdas untuk menggantikan metode absensi manual yang seringkali kurang efisien dan kurang memberikan dampak positif terhadap disiplin siswa. Terobosan ini juga sebagai bagian dari upaya menuju madrasah digital.
sehingga ini terekam dengan baik, sehingga kontrolnya semakin mudah, siapa yang mendata, berapa kali siswa itu nggak masuk. Nah, ini instrumen modern ini semakin memudahkan dan semakin dapat mengontrol anak-anak siswa-siswi PTSN. Yang awalnya kami hampir kewalahan, hampir setiap hari ada saja siswa yang terlambat, maka dengan menerapkan presensi siswa digital, alhamdulillah ini sangat membentuk karakter disiplin anak untuk tidak terlambat. Karena anak by barcode, kemudian ketika klik terlambat 1 detik saja, maka di sana akan terekap merah bahwa anak itu terlambat. Ternyata ini membuat anak berpacu bagaimana caranya tidak terlambat, dan ternyata bisa anak yang selama ini terlambat pun tidak terlambat. Langkah ini diambil selain untuk membantu siswa melakukan presensi, juga membantu sekolah dalam memantau kedisiplinan siswa yang dapat dipantau langsung oleh orang tua siswa secara real time. Layanan absensi digital yang dijuluki Persis Digi atau presensi siswa digital tersebut secara resmi di-launching oleh Bupati Bantul saat digelarnya acara Puncak Harlah ke-47 dan Wisuda Tahfiz kelas 9 MTS Negeri 9 Bantul di pendopo kantor KPIH Muslimat NU Pleret. Tercatat 189 siswa tahfiz yang diwisuda tahun ini. Pihak sekolah mengklaim bahwa lulusan tahun ini mengalami peningkatan baik di bidang tahfiz atau penghafal Al-Quran, juga prestasi di bidang akademik. Bahkan, lulusan kali ini ada 3 siswa yang lulus hanya menempuh pembelajaran selama 2 tahun melalui layanan siswa cerdas istimewa. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV. Pemirsa, pasca libur Lebaran 2025, makan bergizi gratis kembali dilaksanakan. Sama seperti sebelumnya, menu MBG ini komplit, mulai dari nasi, sayur, lauk, hingga buah. Dari pantauan di SMP Negeri 12 Semarang, pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca libur Lebaran 2025 berjalan lancar. 797 porsi yang dibagi-bagikan kepada siswa dalam waktu 15 menit habis tanpa sisa. Seperti sebelumnya, menu MBG sangat komplit dari nasi, sayur, lauk, dan buah memenuhi unsur gizi. Dengan keberlanjutan program MBG ini akan semakin memperkuat pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025, MBG yang dikirim ke SMP Negeri 12 Semarang sudah kembali berjalan seperti biasa, yaitu ada 797 porsi yang dikirim dengan menu sesuai dengan yang sudah terjadwal. Untuk selama Lebaran kemarin, libur kurang lebih 2 minggu. Sebelumnya pada saat di bulan puasa itu, bulan puasa Ramadan, MBG tetap berjalan dengan menu-menu makanan kering. MBG yang dilaksanakan kembali pasca libur Lebaran disambut baik siswa. Mereka mengaku menu yang disajikan semakin enak dan berharap MBG bisa dilaksanakan lebih luas di sekolah-sekolah lainnya. Pastinya perasaan senang karena setelah sekian lama libur Idul Fitri tidak masakan MBG lagi dan akhirnya bisa merasakan lagi. Rasanya masih sama. Menunya ada sayur buncis sama wortel, terus ada ikan bakso, ada semangka sama bakwan jagung. Semoga MBG-nya bisa berjalan terus sampai ke sekolah-sekolah yang lainnya juga. Sangat menghemat, jadi bisa untuk tambah-tambah uang tabungan. Selain terpenuhi unsur gizi, dengan adanya makanan bergizi gratis, siswa mengaku bisa berhemat dan bisa menabung dari sisa uang sakunya. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis menggeruduk Fakultas Kehutanan UGM. Mereka meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi yang diduga palsu. Ratusan massa berjalan kaki dari Masjid Kampus UGM menuju Fakultas Kehutanan.
Mereka kemudian berkumpul di depan Fakultas Kehutanan karena dilarang masuk oleh petugas keamanan kampus. Pihak kampus hanya mengizinkan beberapa orang perwakilan untuk masuk dan beraudiensi. Beberapa orang yang masuk antara lain Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, serta Syukron Fadli. Kedatangan massa aksi dari tim pembela ulama dan aktivitas ini untuk meminta klarifikasi terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu. Mereka meminta Fakultas Kehutanan menunjukkan bukti-bukti yang bisa memastikan keaslian ijazah Jokowi. Hadir dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. Hingga pukul 9 pagi, perwakilan massa masih melakukan pertemuan tertutup dengan pihak kampus. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, olahraga atau senam pilates kini semakin digemari kaum wanita muda dan ibu-ibu rumah tangga. Senam pilates pada dasarnya hampir menyerupai senam yoga. Namun, bedanya pada senam pilates menggunakan alat bantu, sementara senam yoga hanya gerakan tubuh. Sebagian besar penyuka senam pilates ini wanita pekerja dan ibu-ibu rumah tangga. Karena pada prinsipnya senam pilates merupakan bentuk latihan fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh. Pilates pertama kali dikembangkan pada sekitar abad 20-an oleh seorang atlet veteran asal Jerman bernama Joseph Pilates. Pada senam ini melibatkan teknik pernapasan yang teratur, latihan keseimbangan dan postur tubuh, pemusatan konsentrasi hingga mengontrol gerakan dan kekuatan otot. Pada senam pilates bisa dengan menggunakan alat bantu seperti yang dilakukan pecinta senam pilates di Sanggar Senam di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Semarang. Mereka menggunakan bola besar untuk gerakan-gerakan tertentu pada senam pilates. Banyak manfaat dari senam pilates ini, diantaranya untuk mengurangi resiko sakit di punggung dan di pinggang, serta nyeri otot dan mengencangkan perut. Gerakan senam ini sangat mudah dan unik, dan gerakannya sangat variatif serta tidak membosankan. Hari ini tadi kita lakukan pilates dengan bola. Senam ini yang memakai bola ini banyak digemari, sekarang mulai digemari dengan masyarakat, dengan ibu-ibu terutama, karena manfaatnya terasa banget ketika kita memakai alat. Makanya manfaatnya tadi adalah untuk mengurangi resiko sakit di punggung dan pinggang. Dan karena manfaatnya selain itu juga untuk perut juga, mengencangkan perut, membentuk perut, mempertahankan berat badan ideal. Saya ikut kelas pilates ini udah beberapa lama dan hasilnya tuh oke banget, khususnya buat yang menderita nyeri otot, kemudian yang kelebihan berat badan. Pilates ini juga sangat membantu loh untuk kita supaya punya tubuh yang ideal, yang ramping dan sikap postur tubuh yang tegap, dan yang pasti gerakannya nggak susah, gampang dan unik karena ada pakai bola, kemudian kita juga ada BL-nya, body language-nya, kemudian juga pakai matras, jadi variatif banget dan tidak membosankan. Saat melakukan senam pilates dianjurkan untuk menarik dan menghembuskan nafas dalam-dalam dan menyeluruh seperti untuk mendeteksi tubuh. Asupan oksigen memainkan peran penting dalam kelancaran sirkulasi darah. Selain untuk menguatkan otot, sebagian dari penggemar senam pilates berharap dengan latihan rutin bisa menurunkan berat badan dan tubuh tetap prima. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Awalnya coba-coba, namun setelah ditekuni ternyata budidaya lele makin berkembang dan menghasilkan cuan banyak.
adalah Eko Rianto, warga Kota Semarang yang berhasil membuat budidaya lele dari pembibitan hingga pembesaran yang kini hasilnya tersebar di pasaran Kota Semarang. Inilah yang dilakukan Eko Rianto, warga Kota Semarang. Ia berhasil membuat budidaya lele dari pembibitan hingga pembesaran yang kini hasilnya tersebar di pasaran Kota Semarang. Awalnya, Eko Rianto hanya coba-coba budidaya lele ini dengan membuat 3 kolam ikan lele, namun berkat ketekunannya, budidaya lele kian berkembang. Dan saat ini, Eko sudah memiliki 99 kolam ikan lele untuk pembesaran. Salah satu pemicu keberhasilan budidaya lele ini dikarenakan ia tidak hanya pembesaran, melainkan juga pembibitan lele yang juga cepat menghasilkan cuan. Untuk sekali panen lele, Eko Rianto berhasil panen lele mencapai 1,6 ton setiap 2 minggu sekali. Untuk lele konsumsi dijual Rp20.000 per kilogramnya, sementara untuk bibit lele dijual Rp110 per ekornya. Uniknya, budidaya lele yang dilakukan Eko Rianto ini berada di tengah pemukiman warga Purwomukti, Pedurungan, Semarang. Untuk mencegah bau dari kolam, Eko bersama pekerja rutin membersihkan kolam ikan lele. Tidak itu saja, pakan ikan lele pelet sebelum ditaburkan ke kolam terlebih dahulu diberi rempah-rempah untuk mencegah bau. Ini sebenarnya dulu kita cuma iseng-iseng nyoba-nyoba. Saya itu kan kalau keluarga udah punya beras, punya kurang lauk, kalau udah ada beras, udah ada lauk kan keluarga udah tenang. Sekarang kolam saya itu ada 99 kolam diameter 3 meter. Ditambah yang diameter 2 itu mungkin sekitar 12 atau 15. Dari itu kurang lebih 1 kolam itu bisa panen 3 kintal lele untuk selama kurang lebih 3 bulanan. Dari sebelumnya coba-coba, kini Eko Rianto telah mempekerjakan 6 orang warga sekitar yang usahanya makin meluas dengan membuka kolam pembesaran lele di kawasan Genuk. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho, e-Channel TV. Pemirsa, biasanya rajungan disajikan dengan bumbu asam manis atau pedas. Namun di Kota Semarang ada sebuah kedai seafood yang menyajikan dengan cara lain, yaitu rajungan crispy. Selain rasanya gurih dan renyah, rajungan crispy tidak berbau amis serta dapat dimakan sampai kaki-kaki rajungannya. Biasanya menyantap rajungan hanya dimakan dagingnya saja. Namun berbeda dengan rajungan crispy ini, bisa dimakan sampai kaki-kaki rajungannya. Meskipun dibuat crispy, namun dagingnya tetap basah dan rasanya gurih serta nikmat. Terobosan menu baru dari kedai seafood yang berlokasi di Sampangan, Semarang ini ternyata banyak disukai para penyuka seafood. Yang rata-rata mereka merasa bosan dengan penyajian bumbu asam manis atau pedas. Untuk mengolah rajungan crispy ini sangat mudah. Rajungan dipotong kecil-kecil, kemudian diberi bumbu dan di adonan tepung kering. Langkah selanjutnya tinggal digoreng. Recommended banget, crispy, tapi di dalamnya itu masih empuk dan berasa banget rajungan. Untuk ini termasuk seafood ya, biasanya seafood itu kan amis, tapi kalau ini nggak ada bau amisnya. Recommended untuk dicoba. Akan terasa nikmat jika menyantap camilan rajungan crispy ini dengan dicocol saus pedas, sambal matah, atau sambal lainnya sesuai selera. Kami menyediakan menu-menu spesial, salah satunya yang best seller banget dan yang paling murah di sini tuh ada menu yang namanya rajungan crispy. Jadi ini rajungan tapi bisa dimakan secangkang-cangkangnya, digoreng tepung, kita juga tepungnya handmade dan benar-benar kriuk. Bahkan kita untuk satu porsinya harganya 35.000, jadi sangat terjangkau banget. Untuk menikmati satu porsi rajungan crispy yang gurih dan renyah ini, Anda hanya merogoh kantong Rp35.000. Ternyata penikmat rajungan ini tidak hanya orang Semarang, namun banyak pula penikmat asal kota lain yang pesan menu dengan jasa online. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV.
Informasi dari Semarang, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.